Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 9 Juli 2026. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat secara drastis setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa nota kesepahaman Memorandum of Understanding MOU yang sebelumnya disepakati antara Washington dan Teheran pada dasarnya telah berakhir. Pernyataan tersebut disampaikan Trump kepada para wartawan saat menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT NATO yang berlangsung di Ankara, Turki pada 8 Juli 2026. Dalam konferensi pers tersebut, Trump menegaskan bahwa dirinya tidak lagi melihat adanya manfaat dari proses diplomasi yang selama ini dijalankan dengan Iran. Menurut Trump, pemerintah Iran telah berulang kali melanggar komitmen yang telah disepakati sehingga kelanjutan negosiasi dinilai hanya membuang waktu. Pernyataan tersebut menjadi sinyal paling keras dari Washington sejak kedua negara menyepakati nota kesepahaman beberapa waktu sebelumnya. Banyak pengamat menilai ucapan Trump merupakan indikasi bahwa Amerika Serikat kini mulai mengesampingkan jalur diplomasi dan kembali mengedepankan pendekatan militer sebagai alat utama untuk menekan Teheran. Iran akui kehilangan perwira Garda Revolusi. Di saat yang sama hampir bersamaan, Garda Revolusi Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) mengonfirmasi bahwa salah satu perwiranya, Muhammad Reza Hachini, tewas dalam serangan udara Amerika Serikat yang menghantam sebuah pangkalan angkatan laut di Provinsi Khuzestan, Iran Barat Daya. Kematian perwira tersebut menjadi salah satu bukti bahwa operasi militer Amerika Serikat telah menimbulkan kerugian nyata bagi struktur militer Iran, khususnya di lingkungan Garda Revolusi yang selama ini menjadi ujung tombak strategi pertahanan dan operasi luar negeri Teheran. Iran klaim membalas serangan Amerika. Sebelum gelombang serangan terbaru terjadi, situasi keamanan di kawasan Teluk Persia sempat memanas ketika Bahrain dan Kuwait membunyikan sirine peringatan serangan udara sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan meluasnya konflik. Iran kemudian menyatakan bahwa sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat terhadap Provinsi Hormozgan dan kawasan pelabuhan Masar, pihaknya telah melancarkan serangan terhadap 85 fasilitas militer Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Meski demikian, hingga saat itu belum seluruh klaim tersebut dapat diverifikasi secara independen. Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru. Tidak lama setelah ancaman dan klaim balasan dari Iran tersebut, militer Amerika Serikat kembali meningkatkan eskalasi. Pada 8 Juli 2026, Angkatan Laut Amerika Serikat bersama Angkatan Udara Amerika Serikat melaksanakan operasi gabungan berskala besar yang menargetkan berbagai fasilitas milik Garda Revolusi Iran di Provinsi Bushehr, wilayah strategis di pesisir barat daya Iran, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas militer dan energi negara tersebut. Sejumlah ledakan besar dilaporkan terdengar di berbagai lokasi. Media-media Iran melaporkan sedikitnya 2 pangkalan militer mengalami kerusakan akibat serangan tersebut. Operasi itu menandai dimulainya babak baru dalam konfrontasi militer antara Washington dan Teheran dengan intensitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa pekan sebelumnya. Serangan balasan terbesar setelah insiden kapal dagang. Serangan udara terbaru merupakan respon langsung Amerika Serikat terhadap aksi Iran yang sebelumnya dituduh menyerang 3 kapal dagang yang sedang melintas di kawasan Laut Oman. Washington menilai tindakan tersebut sebagai ancaman serius terhadap keamanan jalur perdagangan internasional. Sebagai balasan, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM meluncurkan operasi udara besar-besaran yang menghancurkan lebih dari 80 target militer Iran. Dalam pernyataan resminya, CENTCOM menjelaskan bahwa sasaran operasi meliputi berbagai infrastruktur penting milik Garda Revolusi Iran, antara lain sistem pertahanan udara di sepanjang pesisir Iran, pusat komando dan pengendalian militer, instalasi radar pantai, fasilitas peluncuran rudal, sistem rudal pertahanan pesisir dan anti kapal, lebih dari 60 kapal cepat serang milik Garda Revolusi Iran. Operasi tersebut disebut sebagai salah satu serangan paling besar yang dilakukan Amerika Serikat terhadap infrastruktur milik Iran dalam beberapa tahun terakhir. Strategi baru Amerika menghancurkan taktik perang asimetris Iran. Sejumlah analis pertahanan menilai bahwa operasi terbaru ini tidak hanya bertujuan memberikan efek militer, tetapi juga dirancang untuk melemahkan strategi perang asimetris yang selama ini menjadi andalan Iran. Selama bertahun-tahun, Garda Revolusi Iran mengandalkan armada kapal cepat dalam jumlah besar untuk mengganggu kapal-kapal dagang dan kapal perang asing melintasi Teluk Persia maupun Selat Hormuz. Namun pendekatan tersebut kini dinilai semakin rentan.
Rudal berpemandu presisi milik Amerika Serikat umumnya hanya membutuhkan biaya operasional puluhan hingga ratusan ribu dolar AS untuk setiap peluncuran. Sebaliknya, satu unit kapal cepat serang milik Garda Revolusi memiliki nilai produksi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan dolar AS. Dengan demikian, Washington berhasil menggunakan teknologi presisi berbiaya relatif lebih rendah untuk menghancurkan aset-aset militer Iran yang jauh lebih mahal. Strategi ini diperkirakan akan meningkatkan biaya perang bagi Iran, sekaligus mengurangi efektivitas metode gangguan terhadap jalur pelayaran internasional yang selama ini menjadi salah satu instrumen tekanan utama Teheran. Intensitas serangan disebut 5 kali lebih besar. Menurut laporan Axios yang mengutip seorang pejabat senior Amerika Serikat, operasi udara terbaru memiliki skala yang jauh lebih besar dibandingkan serangan sebelumnya. Pejabat tersebut menyebut bahwa intensitas operasi kali ini mencapai 4 hingga 5 kali lipat dibandingkan gelombang serangan yang dilakukan sekitar 10 hari sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Washington kini tidak lagi sekedar memberikan respon simbolis, melainkan mulai meningkatkan tekanan militer secara signifikan terhadap Iran. Dua pesan tegas Washington untuk Teheran. Bersamaan dengan operasi militer tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mengirimkan 2 pesan strategis kepada Iran. 1. Serangan saat ini belum dianggap sebagai balasan maksimal. Melalui seorang pejabat yang berbicara kepada CNN, Washington menyatakan bahwa operasi udara kali ini bahkan belum dapat dianggap sebagai aksi balasan yang sepenuhnya setimpal. Pernyataan tersebut dipahami sebagai peringatan bahwa Amerika Serikat masih memiliki berbagai opsi militer lain yang dapat digunakan apabila Iran kembali melakukan tindakan yang dianggap melanggar kesepakatan atau mengancam kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya. Dengan kata lain, Washington ingin menunjukkan bahwa eskalasi saat ini masih berada di bawah batas kemampuan maksimum yang dimilikinya. 2. Koordinasi militer dengan Israel diperkuat. Tidak lama setelah operasi udara selesai dilaksanakan, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth melakukan kunjungan mendadak ke Israel untuk bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Berbagai analis menilai bahwa kunjungan tersebut memiliki 2 tujuan utama. Pertama, memberikan jaminan keamanan kepada Israel di tengah rencana Amerika Serikat menjual pesawat tempur F-35 kepada Turki yang sempat menimbulkan kekhawatiran di Tel Aviv. Kedua, memperkuat koordinasi strategis antara Washington dan Israel apabila operasi militer terhadap Iran perlu dilanjutkan dalam waktu dekat. Iran menilai nota kesepahaman praktis sudah tidak berlaku. Di sisi lain, seorang sumber yang dekat dengan kepala tim negosiasi Iran menyatakan bahwa setelah Amerika Serikat mencabut berbagai pengecualian terhadap sanksi ekonomi, nota kesepahaman antara kedua negara pada prakteknya sudah tidak lagi memiliki makna. Menurut sumber tersebut, berbagai komitmen yang sebelumnya menjadi dasar perundingan telah kehilangan landasan implementasinya. Media Iran juga melaporkan bahwa pemerintah mulai memperketat pengawasan di Selat Hormuz, sembari mempertimbangkan langkah-langkah strategis lain untuk meningkatkan tekanan terhadap Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Opsi menutup Selat Bab el-Mandab mulai dipertimbangkan. Salah satu opsi yang disebut sedang dibahas oleh Teheran adalah kemungkinan memanfaatkan kelompok Houthi di Yaman untuk meningkatkan tekanan di Selat Bab el-Mandab, salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Menurut sumber tersebut, apabila tekanan Amerika Serikat terus meningkat, maka Iran akan mempertimbangkan memperluas medan konflik dengan mengganggu jalur perdagangan internasional di kawasan Laut Merah. Walaupun hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai langkah tersebut, wacana itu telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pelaku industri pelayaran global. Mengapa penutupan Bab el-Mandab sangat berbahaya? Selat Bab el-Mandab merupakan salah satu titik sempit strategis yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. Diperkirakan sekitar 10 hingga 12% perdagangan laut dunia melewati jalur tersebut setiap tahunnya. Sebagian besar kapal kontainer yang mengangkut barang dari Asia menuju Eropa menggunakan rute ini sebelum memasuki terusan Suez. Bagi Tiongkok, jalur tersebut memiliki arti yang sangat vital. Sebagai negara pengekspor terbesar di dunia, sebagian besar ekspor manufaktur Tiongkok menuju pasar Eropa bergantung pada kelancaran pelayaran melalui Bab el-Mandab dan terusan Suez. Apabila jalur tersebut terputus, kapal-kapal dagang harus memutar melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Konsekuensinya, waktu pelayaran diperkirakan akan bertambah sekitar 10 hingga 14 hari, sementara biaya pengiriman laut berpotensi melonjak lebih dari 200%. Ancaman terhadap pasokan energi global. Selain menjadi jalur perdagangan barang, Bab el-Mandab juga merupakan salah satu koridor utama distribusi energi dunia.
Setiap hari diperkirakan sekitar 4 hingga 5 juta barel minyak diangkut melewati selat tersebut menuju berbagai negara di Eropa dan Asia. Apabila gangguan di Bab el-Mandeb terjadi bersamaan dengan meningkatnya ancaman di Selat Hormuz, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Timur Tengah, tetapi juga dapat mengguncang rantai pasok global. Bagi Tiongkok, situasi seperti itu akan menciptakan tekanan ganda. Di satu sisi, jalur ekspor menuju Eropa terganggu. Sementara di sisi lain pasokan energi yang dibutuhkan untuk menopang industri nasional juga berpotensi mengalami hambatan. Konflik berpotensi meluas. Rangkaian perkembangan pada 8 Juli 2026 menunjukkan bahwa hubungan Amerika Serikat dan Iran kini memasuki fase yang jauh lebih berbahaya dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Pernyataan Presiden Donald Trump yang menganggap nota kesepahaman telah berakhir diikuti operasi militer berskala besar terhadap lebih dari 80 target Iran serta munculnya ancaman perluasan konflik ke Selat Bab el-Mandeb memperlihatkan bahwa ruang diplomasi antara kedua negara semakin menyempit. Apabila kedua pihak terus meningkatkan aksi balasan masing-masing, bukan hanya kawasan Timur Tengah yang akan terdampak, tetapi juga jalur perdagangan internasional. Stabilitas pasar energi dunia serta perekonomian global secara keseluruhan berpotensi menghadapi tekanan yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.